Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi tidak lagi sepi. Pagi di pasar hewan itu selalu dimulai dengan suara yang saling bertabrakan lenguhan kambing, teriakan penjual, dan tawar-menawar yang terasa seperti perang kecil tanpa senjata. Bau jerami basah bercampur keringat manusia menciptakan aroma khas yang sulit dilupakan. Seperti kenangan yang enggan pergi meski sudah lama berlalu. Di antara deretan kandang bambu, berdirilah Pak Jaya. Tubuhnya tegap, sorot matanya tajam, seperti pisau yang diasah setiap hari. Ia dikenal sebagai pedagang jujur. Tapi akhir-akhir ini, nasibnya seperti roda yang kehilangan poros berputar, namun tak pernah maju. Beberapa langkah dari sana, Pak Dharma melayani pembeli dengan senyum tipis. Dagangannya laris, seperti air mengalir deras di musim hujan. Orang-orang lebih sering berhenti di lapaknya, seolah ada magnet tak kasat mata yang menarik langkah mereka. Pak Jaya memperhatikan dari kejauhan. Dulu, mereka sering duduk bersama, berbagi kopi hitam dan cerita sederhana. Kini, hubungan itu retak seperti kaca jatuh tidak bersuara saat pecah, tapi meninggalkan luka yang sulit diperbaiki. "Kenapa kambingmu cepat sekali laku?" tanya Pak Jaya suatu hari, mencoba terdengar biasa. Pak Dharma hanya tersenyum. "Rezeki masing-masing." Jawaban itu ringan, namun terasa berat di telinga. Seperti angin dingin yang menyusup tanpa izin hari demi hari, keadaan semakin aneh. Kambing milik Pak Jaya yang sudah terjual kembali dalam kondisi mati. Beberapa pembeli datang dengan wajah pucat. Membawa hewan itu seperti membawa kesialan yang ingin segera dibuang. "Baru semalam dibeli, pagi sudah mati," kata seorang pembeli dengan suara gemetar. Pak Jaya memeriksa tubuh kambing itu. Tidak ada luka, tidak ada tanda penyakit, hanya dingin, seperti sesuatu telah mencabut nyawanya. Dengan cara yang tidak terlihat, kejadian itu terulang lagi dan lagi. Setiap kali transaksi berhasil, harapan muncul seperti nyala lilin kecil. Namun tak lama kemudian, api itu padam oleh angin tak dikenal. Uang kembali, kambing mati, kepercayaan pembeli menghilang sedikit demi sedikit. Pasar mulai berbisik. Orang-orang berbicara pelan, namun cukup jelas untuk terdengar. Nama Pak Jaya disebut dengan nada ragu, seolah ia membawa sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia nyata. Pak Jaya mulai merasa terpojok. Hidupnya seperti berjalan di lorong sempit tanpa cahaya. Setiap langkah terasa berat, setiap keputusan dipenuhi keraguan. Suatu sore, saat langit berubah jingga pucat, ia berdiri di depan kandangnya yang kini sepi. Tidak ada pembeli, tidak ada suara tawar-menawar, hanya angin yang lewat, membawa daun kering yang berputar seperti nasibnya. Pandangan Pak Jaya jatuh pada lapak Pak Dharma yang masih ramai. Tawa terdengar, uang berpindah tangan, kambing-kambing tampak sehat dan aktif. Kontras itu terasa menyakitkan, seperti melihat seseorang berdiri di bawah cahaya, sementara dirinya terjebak dalam bayangan. Ini tidak wajar, gumamnya pelan. Pikirannya mulai menyusun kemungkinan, satu demi satu, hingga akhirnya berhenti pada satu kesimpulan yang membuat dadanya sesak. Ini bukan sekadar persaingan biasa. Ada sesuatu yang bekerja di balik semua ini, sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa. Malam itu, Pak Jaya tidak langsung pulang. Ia duduk di dekat kandang, ditemani lampu redup yang berkedip pelan. Bayangan bambu memanjang di tanah, membentuk pola yang aneh, seperti simbol yang tidak bisa dimengerti. Seekor kambing tersisa di sudut kandang. Hewan itu menatap Pak Jaya dengan diam. Tatapan yang terasa berbeda, bukan kosong, melainkan seolah menyimpan sesuatu. Pak Jaya menghela napas panjang. Jika hidup adalah permainan, maka ia merasa sedang bermain tanpa aturan yang jelas, seperti dilempar ke tengah laut tanpa tahu arah daratan. Dan dalam keputusasaan itu, muncul satu keinginan yang perlahan tumbuh, mencari cara untuk membalas. Bukan karena ingin jahat, namun karena merasa tidak punya pilihan lain.
Angin malam berhembus lebih dingin, lampu bergoyang pelan, dan di balik keheningan itu, sesuatu seakan mulai bergerak, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan wujudnya. Langit pagi tampak pucat, seolah enggan menyinari pasar yang mulai kehilangan kehangatan. Pak Jaya datang lebih awal dari biasanya. Langkahnya pelan, tetapi pikirannya berlari tanpa arah. Ia tidak lagi sekedar berdagang, ia sedang mencari jawaban. Kandang yang kemarin terasa sunyi, kini seperti menyimpan bisikan. Seekor kambing terakhir masih berdiri di sudut, diam tanpa suara. Matanya tidak liar seperti hewan lain, melainkan tenang, terlalu tenang. Seperti danau tanpa riak yang menyembunyikan kedalaman. Pak Jaya membuka pintu kandang dengan hati-hati. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena perasaan yang sulit dijelaskan. Ia mendekat, memperhatikan tubuh hewan itu. Sehat, tidak ada tanda sakit. Namun suasana di sekitarnya terasa berbeda, seolah udara menjadi lebih berat. "Kenapa kau belum mati?" gumamnya lirih. Kalimat itu terdengar ganjil, bahkan bagi dirinya sendiri. Namun setelah semua kejadian, pertanyaan itu terasa wajar. Seperti menunggu hujan di tengah musim kemarau, tidak masuk akal, tapi tetap diharapkan. Langkah kaki terdengar dari belakang. Seorang pria tua mendekat, mengenakan pakaian lusuh dengan wajah penuh garis kehidupan. Ia bukan pedagang tetap, lebih seperti bayangan yang muncul tanpa jadwal. "Kambing itu jangan dijual dulu," ucapnya pelan. Pak Jaya menoleh, sedikit terkejut. "Kenapa?" Pria itu tidak langsung menjawab. Tatapannya tertuju pada kandang di dalam kandang, lalu kembali pada Pak Jaya. "Kadang yang terlihat sehat justru membawa sesuatu yang tidak kasat mata." Ucapan itu seperti batu kecil yang jatuh ke air tenang, menimbulkan gelombang yang perlahan melebar. Pak Jaya ingin bertanya lebih jauh, tetapi pria itu sudah berjalan pergi, menghilang di antara keramaian yang mulai terbentuk. Hari itu, Pak Jaya memutuskan untuk tidak menjual kambing tersebut. Ia hanya mengamati. Dari pagi hingga siang, tidak ada kejadian aneh. Semua terlihat normal, terlalu normal, seperti senyum yang dipaksakan. Namun saat matahari mulai condong ke barat, sesuatu berubah. Kambing itu tiba-tiba mengeluarkan suara pelan, bukan lenguhan biasa, melainkan nada yang terdengar panjang dan dalam, seperti panggilan dari tempat jauh yang tidak dikenal. Pak Jaya mendekat, kali ini bulu kudutnya meremang. Mata hewan itu menatap lurus ke arahnya, tidak berkedip, tidak bergerak. Dan untuk sesaat, ia merasa seperti sedang dilihat oleh sesuatu yang lebih dari sekedar makhluk biasa. Perasaan itu datang cepat, seperti kilat di langit cerah. Pak Jaya mundur selangkah, nafasnya terasa berat. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua ini hanya akibat kelelahan pikiran. Namun logika terasa rapuh ketika dihadapkan pada hal yang tidak bisa dijelaskan. Sore berubah menjadi malam, pasar mulai sepi. Satu persatu pedagang pulang, meninggalkan jejak langkah dan sisa suara yang perlahan menghilang. Pak Jaya tetap tinggal. Lampu redup kembali menyala. Bayangan kandang memanjang membentuk garis-garis aneh di tanah. Angin malam berhembus pelan, membawa hawa dingin yang merayap seperti kabut tipis. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari arah belakang. Pak Dharma. Ia berdiri tanpa suara, seperti muncul dari kegelapan. Wajahnya sulit dibaca, senyumnya tipis seperti biasa. "Belum pulang?" tanyanya santai. Pak Jaya menatap tajam. "Aku ingin memastikan sesuatu." Pak Dharma melirik ke arah kandang. "Kambing terakhir." Tidak ada jawaban, hanya tatapan yang saling mengunci, seperti dua orang yang sama-sama menyimpan rahasia. Beberapa detik terasa panjang, seperti waktu yang melambat memberi ruang bagi ketegangan untuk tumbuh. Aneh ya, kadang sesuatu harus hilang dulu supaya kita sadar nilainya. Kalimat itu sederhana, tetapi terasa seperti teka-teki. Pak Jaya mencoba memahami, namun maknanya seperti bayangan, terlihat tapi sulit digenggam. Tanpa menunggu balasan, Pak Dharma berbalik dan pergi. Langkahnya perlahan menghilang dalam gelap. Pak Jaya kembali menatap kambing di dalam kandang. Hatinya kini penuh pertanyaan. Kata-kata pria tua, sikap Pak Dharma dan kejadian-kejadian aneh mulai terhubung seperti potongan puzzle yang belum lengkap.
Ia merasa berada di tengah permainan yang aturannya tidak pernah dijelaskan. Dan yang lebih mengganggu, ia mulai menyadari bahwa dirinya bukan hanya pemain. Mungkin ia adalah bagian dari permainan itu sendiri. Angin malam semakin dingin, lampu berkedip sekali lagi. Dan di dalam kandang, kambing itu kembali mengeluarkan suara pelan. Kali ini terdengar seperti bisikan, seolah memanggil atau mengingatkan. Malam turun seperti tirai berat yang menutup panggung kehidupan. Pasar yang siang tadi penuh suara kini berubah menjadi ruang kosong yang terasa asing. Hanya lampu redup yang menggantung, berayun pelan, menciptakan bayangan bergerak seperti makhluk tanpa bentuk. Pak Jaya masih berdiri di dekat kandang. Ia tidak lagi sekedar menunggu, melainkan terjebak dalam rasa ingin tahu yang tumbuh seperti akar. Diam, namun semakin dalam mencengkram. Kambing itu kembali bersuara. Kali ini lebih jelas. Nada panjang seolah bukan berasal dari tenggorokan hewan biasa. Lebih mirip desahan yang dipaksa keluar dari sesuatu yang tertahan lama. Suara itu membuat udara terasa padat, seperti ruang yang tiba-tiba menyempit. Pak Jaya menelan ludah. Ia mencoba berpikir jernih, tetapi pikirannya seperti kaca retak, masih utuh, namun tidak lagi sempurna. Perlahan, ia membuka pintu kandang. Langkahnya masuk dengan hati-hati. Tanah di bawah kakinya terasa dingin, seperti menyimpan sisa malam yang belum sepenuhnya pergi. Ia mendekat, mengulurkan tangan. Saat jarinya hampir menyentuh bulu kambing itu, hewan tersebut tiba-tiba diam total. Sunyi. Bukan sekedar tanpa suara, tetapi hening yang menekan, seperti dunia berhenti bernapas. Lalu sesuatu terjadi. Mata kambing itu berubah. Bukan bentuknya, melainkan cara ia memandang. Tatapan itu terasa dalam, seperti sumur tua yang tidak pernah terlihat dasarnya. Pak Jaya membeku. Ada sensasi aneh, seperti sedang ditarik masuk ke dalam sesuatu yang tidak memiliki ujung. Dalam sepersekian detik, bayangan melintas di kepalanya. Kambing-kambing yang mati, wajah pembeli yang ketakutan, dan dirinya sendiri berdiri di tempat ini, tetapi dengan ekspresi yang berbeda, lebih kosong, lebih dingin. Pak Jaya tersentak mundur, nafasnya terputus-putus. Ia keluar dari kandang, menutup pintu dengan cepat, seolah baru saja menghindari sesuatu yang tidak terlihat. "Ini tidak wajar," ucapnya dengan suara serak. Ia mencoba menenangkan diri, mengingat hal-hal nyata, tanah, kandang, pasar, semua yang bisa disentuh. Namun rasa itu tidak hilang, seperti bayangan yang tetap mengikuti meski cahaya sudah dinyalakan. Pak Jaya akhirnya memutuskan pulang. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Jalan yang ia lewati sepi, hanya diterangi lampu jalan yang berdiri seperti penjaga bisu. Setiap langkah terdengar jelas, terlalu jelas. Seperti ada yang mengikuti, meski saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Rumahnya tidak jauh, tetapi malam itu terasa seperti perjalanan tanpa akhir. Pintu kayu berderit saat dibuka, menyambutnya dengan keheningan yang berbeda dari biasanya. Ia masuk, menutup pintu, lalu duduk tanpa melepas sandal. Pikirannya berputar. Semua kejadian hari ini seperti potongan kaca, tajam dan berantakan, sulit disusun, tetapi terasa berbahaya jika dibiarkan. Tanpa sadar, pandangannya kosong. Dan di tengah keheningan itu, ia mendengar sesuatu. Suara. Pelan, sangat pelan, seperti gesekan halus di lantai. Pak Jaya mengangkat kepala. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menahan nafas, mencoba memastikan apakah itu nyata atau hanya bayangan pikiran. Suara itu terdengar lagi. Kali ini dari arah belakang rumah. Ia berdiri perlahan. Langkahnya hati-hati seperti berjalan di atas permukaan rapuh. Tangannya meraih dinding, mencari keseimbangan. Pintu
Pintu belakang terbuka sedikit. Angin malam masuk membawa hawa dingin yang menusuk. Dan di sana, di halaman sempit yang biasanya kosong, berdiri seekor kambing. Pak Jaya membeku. Tubuhnya sama, warna bulunya sama, mata itu juga sama. Itu kambing dari kandang. Mustahil, jarak pasar ke rumahnya tidak dekat. Tidak mungkin hewan itu bisa sampai lebih dulu. Tidak mungkin tanpa suara, tanpa jejak. Namun kenyataan berdiri di depan mata. Kambing itu menatapnya, diam, tidak bergerak. Seperti menunggu. Pak Jaya mundur satu langkah, lalu satu lagi. Pikirannya mencoba mencari penjelasan, tetapi semua terasa runtuh. Logika tidak lagi mampu berdiri tegak. Ia menutup pintu dengan cepat, nafasnya berat, keringat dingin mulai terasa di punggung. Beberapa detik berlalu. Sunyi. Tidak ada suara dari luar. Perlahan, dengan rasa ragu, ia membuka kembali pintu itu. Halaman kosong, tidak ada apapun. Seperti tadi hanya ilusi. Namun di tanah, terlihat jejak kaki. Jejak kambing. Masih basah. Masih baru. Pak Jaya menatap lama. Hatinya bergetar seperti tali yang ditarik terlalu kuat. Kini ia tahu satu hal. Ini bukan sekedar persaingan, bukan sekedar kesialan. Ada sesuatu yang sudah mengikuti, dan yang lebih mengerikan. Sesuatu itu sudah tahu di mana ia tinggal. Pagi datang tanpa rasa hangat. Cahaya matahari hanya terasa seperti formalitas, sekadar hadir tanpa memberi ketenangan. Pak Jaya duduk di teras dengan mata sembab, seperti seseorang yang semalaman diajak berjalan di lorong tanpa ujung. Pikirannya belum benar-benar kembali. Jejak kaki di halaman tadi malam masih membekas di ingatan, seperti tinta yang meresap ke kain, tidak mudah hilang, tidak bisa diabaikan. Ia berangkat ke pasar dengan langkah lebih cepat dari biasanya, bukan karena semangat, melainkan dorongan gelisah yang tidak bisa ditahan. Seperti seseorang yang ingin memastikan bahwa dunia masih berjalan normal meski hatinya sudah tidak percaya sepenuhnya. Sesampainya di lokasi, suasana terasa berbeda. Tidak ada yang benar-benar berubah, tetapi ada sesuatu yang terasa ganjil. Seperti lukisan yang sama, namun warna-warnanya sedikit bergeser. Pak Jaya langsung menuju kandangnya, dan di sanalah ia berhenti. Kambing itu sudah ada di dalam, berdiri di sudut yang sama, tenang, seolah tidak pernah pergi. Pak Jaya menatap tanpa berkedip. Perasaan dingin merayap dari tengkuk hingga ke punggung, seperti air es yang dituangkan perlahan. Ia melangkah mendekat, kali ini dengan rasa yang berbeda. Bukan sekadar curiga, tetapi waspada. "Bagaimana bisa?" bisiknya. Pintu kandang masih terkunci seperti semalam. Tidak ada tanda rusak, tidak ada celah. Semua terlihat utuh seperti rahasia yang sengaja disembunyikan dengan rapi. Ia membuka pintu perlahan. Kambing itu tidak bergerak. Tatapannya kembali tertuju pada Pak Jaya. Dalam diam itu ada sesuatu yang terasa hidup, seperti pesan yang tidak diucapkan namun ingin dipahami. Pak Jaya menghela nafas panjang. Jika semua ini adalah permainan, maka ia sudah terlalu jauh masuk. Mundur bukan lagi pilihan yang mudah. Hari itu ia tidak berdagang. Ia duduk di dekat kandang, mengamati setiap gerakan kecil. Seperti penjaga yang tidak tahu apa yang dijaga, namun sadar bahwa sesuatu yang penting sedang dipertaruhkan. Waktu berjalan lambat, matahari naik, lalu perlahan turun. Suara pasar tetap ramai, tetapi terasa jauh, seolah ia berada di tempat yang sama, namun dalam lapisan dunia yang berbeda. Menjelang sore, sosok pria tua itu muncul lagi. Langkahnya ringan, hampir tanpa suara. Wajahnya masih sama, tenang tetapi sulit ditebak. "Kau sudah mulai melihatnya," ucapnya pelan. Pak Jaya tidak terkejut kali ini. Ia justru merasa seperti menunggu kedatangan itu. "Ini semua apa?" tanyanya langsung. Pria itu duduk di sampingnya, menatap kandang. "Jejak.
Tidak semua jejak terlihat di tanah. Ada yang menempel di niat, di rasa, di keinginan. Kalimat itu terdengar seperti teka-teki, namun kali ini Pak Jaya tidak mencoba membantah. "Aku tidak pernah melakukan apa-apa," katanya. Pria itu tersenyum tipis. Seringkali masalah bukan datang dari apa yang kita lakukan, tapi dari apa yang kita inginkan terlalu kuat. Ucapan itu seperti cermin, tidak menyenangkan tetapi jujur. Pak Jaya terdiam. Ia mengingat kembali hari-hari sebelum semua ini terjadi. Rasa iri, kecurigaan, keinginan untuk melihat saingannya jatuh. Perasaan itu dulu terasa kecil, seperti bara yang dianggap tidak berbahaya. Namun kini, mungkin bara itu sudah menjadi api. "Ini apakah santet?" tanya Pak Jaya dengan suara lebih pelan. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia menatap kandang di dalam kandang, lalu berkata, "Lebih tepatnya sesuatu yang diberi jalan." Pak Jaya mengerutkan dahi. "Maksudnya?" "Tidak semua hal gelap datang dengan paksa. Ada yang masuk karena diberi ruang, seperti pintu yang tidak benar-benar ditutup." Angin sore berhembus pelan, membawa suara pasar yang mulai mereda. Pak Jaya menunduk. Kata-kata itu terasa berat, seperti beban yang perlahan diletakkan di pundaknya. "Kalau begitu, bagaimana menghentikannya?" Pria tua itu berdiri, tatapannya kini lebih serius. "Temukan awalnya. Semua yang berjalan pasti punya titik mula. Tanpa itu kau hanya akan berputar di lingkaran yang sama." Ia melangkah pergi, meninggalkan Pak Jaya dengan pikiran yang semakin dalam. Awal, kata itu terus terngiang, seperti kunci yang tersembunyi di tempat yang tidak terlihat. Pak Jaya kembali menatap kandang di dalam kandang. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya melihat hewan itu sebagai korban, tetapi mungkin sebagai petunjuk, seperti benang kecil yang bisa membawanya keluar dari labirin. Namun setiap benang, jika ditarik terlalu kuat, juga bisa menjerat. Matahari hampir tenggelam. Langit berubah warna, dari terang menjadi gelap perlahan, seperti dunia yang sedang mengganti wajahnya. Dan di tengah perubahan itu, Pak Jaya mulai menyadari sesuatu, bahwa yang ia hadapi bukan hanya tentang siapa yang menyerang, tetapi tentang siapa yang membuka pintu pertama kali. Udara malam terasa menekan, seperti langit turun lebih rendah dari biasanya. Pak Jaya masih berdiri di depan kandang, tubuhnya kaku. Pikirannya bergejolak seperti ombak yang kehilangan arah. Kata yang keluar dari mulut kambing itu terus terngiang. Pendek, patah, namun cukup untuk merobek batas antara nyata dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ia mencoba melangkah mundur. Kali ini berhasil. Namun setiap langkah terasa seperti ditarik kembali, seolah tempat itu menolak untuk ditinggalkan. Seperti pasir hisap yang tidak terlihat, semakin berusaha lepas, semakin kuat cengkramannya. Pak Jaya akhirnya berbalik dan berjalan cepat menjauh. Ia tidak lagi ingin memahami, tidak ingin mencari jawaban. Yang ia inginkan hanya satu, menjauh dari semua ini. Langkahnya semakin cepat, hampir berlari. Pasar malam yang sunyi terasa seperti lorong panjang tanpa ujung. Lampu-lampu redup tampak seperti mata yang mengawasi dari kejauhan. Saat ia sampai di gerbang, sesuatu menghentikannya. Suara dari belakang, langkah kaki, pelan, teratur. Pak Jaya tidak langsung menoleh. Tubuhnya membeku, seperti patung yang lupa bagaimana bergerak. Langkah itu semakin dekat. 1, 2, 3. Seperti hitungan yang tidak ingin selesai. Dengan perlahan ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Kosong. Namun suara itu masih terdengar. Kini, di sampingnya. Pak Jaya menutup mata sesaat, mencoba menenangkan diri. Ia menarik napas dalam, lalu membukanya kembali. Dan disitulah ia melihatnya. Seekor kambing. Berdiri di luar kandang. Tidak bergerak, tidak bersuara, hanya menatap. Jaraknya sangat dekat, terlalu dekat. Pak Jaya mundur cepat, hampir terjatuh. Jantungnya berdetak keras, seperti ingin keluar dari dada. Ia tidak ingat kapan kambing itu keluar, atau bagaimana bisa sampai di sana.
Yang jelas, ini tidak normal. "Pergi," ucapnya pelan meski suaranya bergetar. Kambing itu tidak bereaksi, tetap diam, tetap menatap, seperti bayangan yang menolak hilang meski cahaya sudah dinyalakan. Pak Jaya akhirnya berlari, kali ini tanpa menoleh, tanpa berpikir, hanya mengikuti naluri untuk menjauh. Ia berlari hingga sampai di rumah, menutup pintu dengan keras, lalu bersandar di belakangnya. Nafasnya tidak teratur, seperti mesin yang dipaksa bekerja tanpa henti. Beberapa saat, ia hanya diam, mendengarkan. Tidak ada suara dari luar, tidak ada langkah, tidak ada apapun. Namun justru itu yang membuatnya semakin gelisah. Sunyi yang terlalu sempurna seringkali lebih menakutkan daripada suara gaduh. Pak Jaya berjalan ke dalam, mengambil air, lalu duduk. Tangannya masih gemetar. Ia mencoba memahami apa yang terjadi, namun pikirannya seperti benang kusut, semakin ditarik, semakin tidak jelas. Jika semua ini berasal dari dirinya, lalu kenapa bentuknya seperti itu? Kenapa bukan sekedar perasaan? Kenapa menjadi sesuatu yang bisa dilihat, didengar, bahkan mendekat? Pertanyaan itu berputar tanpa jawaban. Waktu berjalan, perlahan. Jam di dinding berdetak seperti pengingat bahwa dunia masih bergerak meski ia merasa terhenti. Lalu, suara itu muncul lagi. Kali ini dari dalam rumah. Pelan, seperti gesekan di lantai. Pak Jaya menegang. Ia menoleh ke arah sumber suara. Gelap, tidak ada apa-apa. Namun suara itu terus ada, lebih dekat, lebih jelas, seperti sesuatu yang sedang berjalan dengan langkah yang tidak tergesa. Pak Jaya berdiri perlahan. Ia tidak ingin mendekat, tetapi juga tidak bisa diam. Perasaan itu seperti berada di antara dua jurang, tidak maju, tidak mundur. Ia melangkah satu langkah, lalu berhenti. Suara itu berhenti juga, sunyi kembali. Namun kali ini terasa berbeda, lebih berat, lebih dalam, dan tanpa peringatan, sebuah suara terdengar tepat di belakangnya. Dekat, sangat dekat. "Kamu." Pak Jaya membalik tubuh dengan cepat. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun hawa dingin terasa jelas di tengkuknya, seperti nafas yang baru saja lewat. Ia menelan ludah. Dan saat itulah ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak. Ini bukan lagi sesuatu yang mengikuti dari luar. Ini sudah masuk. Masuk ke ruangnya, ke tempat yang seharusnya aman, seperti tamu yang datang tanpa diundang, lalu menolak pergi. Pak Jaya mundur perlahan hingga punggungnya menyentuh dinding. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada tempat untuk lari, tidak ada cara untuk bersembunyi. Karena apa yang ia hadapi sekarang tidak membutuhkan pintu untuk masuk, dan mungkin tidak pernah benar-benar berada di luar sejak awal. Udara malam terasa menekan, seperti langit turun lebih rendah dari biasanya. Pak Jaya masih berdiri di depan kandang, tubuhnya kaku, pikirannya bergejolak seperti ombak yang kehilangan arah. Kata yang keluar dari mulut kambing itu terus terngiang, pendek, patah, namun cukup untuk melobek batas antara nyata dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ia mencoba melangkah mundur. Kali ini berhasil. Namun setiap langkah terasa seperti ditarik kembali, seolah tempat itu menolak untuk ditinggalkan. Seperti pasir hisap yang tidak terlihat. Semakin berusaha lepas, semakin kuat cengkramannya. Pak Jaya akhirnya berbalik dan berjalan cepat menjauh. Ia tidak lagi ingin memahami, tidak ingin mencari jawaban. Yang ia inginkan hanya satu, menjauh dari semua ini. Langkahnya semakin cepat, hampir berlari. Pasar malam yang sunyi terasa seperti lorong panjang tanpa ujung. Lampu-lampu redup tampak seperti mata yang mengawasi dari kejauhan. Saat ia sampai di gerbang, sesuatu menghentikannya. Suara dari belakang. Langkah kaki, pelan, teratur. Pak Jaya tidak langsung menoleh. Tubuhnya membeku, seperti patung yang lupa bagaimana bergerak. Langkah itu semakin dekat. 1, 2, 3.
Seperti hitungan yang tidak ingin selesai, dengan perlahan ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa, kosong. Namun suara itu masih terdengar. Kini, di sampingnya, Pak Jaya menutup mata sesaat, mencoba menenangkan diri. Ia menarik napas dalam, lalu membukanya kembali. Dan disitulah ia melihatnya. Seekor kambing, berdiri di luar kandang, tidak bergerak, tidak bersuara, hanya menatap. Jaraknya sangat dekat, terlalu dekat. Pak Jaya mundur cepat, hampir terjatuh. Jantungnya berdetak keras, seperti ingin keluar dari dada. Ia tidak ingat kapan kambing itu keluar, atau bagaimana bisa sampai di sana. Yang jelas, ini tidak normal. Pergi, ucapnya pelan meski suaranya bergetar. Kambing itu tidak bereaksi, tetap diam, tetap menatap. Seperti bayangan yang menolak hilang meski cahaya sudah dinyalakan. Pak Jaya akhirnya berlari, kali ini tanpa menoleh, tanpa berpikir, hanya mengikuti naluri untuk menjauh. Ia berlari hingga sampai di rumah, menutup pintu dengan keras, lalu bersandar di belakangnya. Napasnya tidak teratur, seperti mesin yang dipaksa bekerja tanpa henti. Beberapa saat, ia hanya diam, mendengarkan. Tidak ada suara dari luar, tidak ada langkah, tidak ada apapun. Namun justru itu yang membuatnya semakin gelisah. Sunyi yang terlalu sempurna seringkali lebih menakutkan daripada suara gaduh. Pak Jaya berjalan ke dalam, mengambil air lalu duduk. Tangannya masih gemetar. Ia mencoba memahami apa yang terjadi, namun pikirannya seperti benang kusut. Semakin ditarik, semakin tidak jelas. Jika semua ini berasal dari dirinya, lalu kenapa bentuknya seperti itu? Kenapa bukan sekedar perasaan? Kenapa menjadi sesuatu yang bisa dilihat, didengar, bahkan mendekat? Pertanyaan itu berputar tanpa jawaban. Waktu berjalan, perlahan. Jam di dinding berdetak seperti pengingat bahwa dunia masih bergerak meski ia merasa terhenti. Lalu, suara itu muncul lagi. Kali ini dari dalam rumah. Pelan, seperti gesekan di lantai. Pak Jaya menegang. Ia menoleh ke arah sumber suara. Gelap. Tidak ada apa-apa. Namun suara itu terus ada. Lebih dekat. Lebih jelas. Seperti sesuatu yang sedang berjalan. Dengan langkah yang tidak tergesa, Pak Jaya berdiri perlahan. Ia tidak ingin mendekat, tetapi juga tidak bisa diam. Perasaan itu seperti berada di antara dua jurang. Tidak maju, tidak mundur. Ia melangkah satu langkah, lalu berhenti. Suara itu berhenti juga. Sunyi kembali. Namun kali ini terasa berbeda. Lebih berat, lebih dalam, dan tanpa peringatan. Sebuah suara terdengar tepat di belakangnya. Dekat, sangat dekat. Kamu. Pak Jaya membalikkan tubuh dengan cepat. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun hawa dingin terasa jelas di tengkuknya, seperti napas yang baru saja lewat. Ia menelan ludah, dan saat itulah ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak. Ini bukan lagi sesuatu yang mengikuti dari luar. Ini sudah masuk ke ruangnya, ke tempat yang seharusnya aman. Seperti tamu yang datang tanpa diundang, lalu menolak pergi. Pak Jaya mundur perlahan hingga punggungnya menyentuh dinding. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada tempat untuk lari, tidak ada cara untuk bersembunyi. Karena apa yang ia hadapi sekarang tidak membutuhkan pintu untuk masuk. Dan mungkin tidak pernah benar-benar berada di luar sejak awal. Subuh datang seperti bayangan pucat. Tidak ada rasa segar, tidak ada harapan baru. Pak Jaya duduk di sudut rumah, mata terbuka namun kosong. Seperti seseorang yang terjaga terlalu lama hingga lupa arti istirahat. Malam sebelumnya tidak benar-benar berakhir. Ia hanya berubah bentuk menjadi keheningan yang lebih tipis. Rumah yang dulu terasa aman kini seperti ruang asing. Setiap sudut menyimpan kemungkinan. Setiap bunyi kecil terasa mencurigakan. Bahkan cahaya pagi pun tidak mampu mengusir rasa itu, seperti lilin kecil yang mencoba melawan kabut tebal. Pak Jaya berdiri perlahan, tubuhnya lelah, tetapi pikirannya justru semakin tajam. Ia mulai menyadari satu hal, lari tidak akan menyelesaikan apapun. Seperti bayangan yang melekat pada tubuh, semakin dijauhi, semakin setia mengikuti. Ia keluar rumah tanpa sarapan,
berjalan menuju pasar dengan langkah mantap. Kali ini bukan untuk berdagang, melainkan untuk menghadapi. Pasar masih sepi, hanya beberapa pedagang yang datang lebih awal. Suasana terasa normal di permukaan. Tetapi bagi Pak Jaya, semua terlihat seperti lapisan tipis yang bisa robek kapan saja. Ia langsung menuju kandang. Kambing itu masih di sana, berdiri, menunggu, seperti penjaga yang tidak pernah meninggalkan tempatnya. Pak Jaya membuka pintu kandang tanpa ragu. Ia masuk, berdiri berhadapan dengan makhluk itu. Jarak mereka hanya beberapa langkah, tidak ada lagi rasa ingin mundur. "Kalau ini semua karena aku," ucapnya pelan, "tunjukkan saja." Kalimat itu seperti batu yang dilempar ke air tenang. Tidak langsung terlihat dampaknya, tetapi gelombangnya pasti ada. Kambing itu tidak bergerak, namun suasana berubah. Udara terasa lebih berat, seperti ruangan yang dipenuhi sesuatu yang tidak terlihat. Pak Jaya menahan nafas, mencoba tetap tenang. Lalu, suara itu muncul lagi. Lebih jelas, lebih utuh. "Kamu ingat." Pak Jaya membeku. Kata itu tidak lagi terputus seperti sebelumnya. Meski masih pelan, maknanya mulai terbentuk. "Ingat apa?" tanyanya cepat. Kambing itu melangkah satu langkah ke depan. Gerakannya lambat, tetapi terasa pasti. "Janji." Kata itu menggantung di udara. Pak Jaya mengerutkan dahi. Jantungnya kembali berdetak cepat. Pikirannya berputar, mencoba mencari arti. Janji? Ia tidak merasa pernah membuat janji apapun. Namun suara itu tidak mungkin muncul tanpa alasan. "Janji apa?" Suaranya kini lebih tegas. Kambing itu diam beberapa detik, lalu kepalanya sedikit miring, seperti seseorang yang sedang menilai. Dan tiba-tiba, bayangan lain muncul di kepala Pak Jaya. Bukan dari luar, dari dalam. Ia melihat dirinya sendiri, beberapa waktu lalu, berdiri di tempat yang sama, tetapi dengan ekspresi berbeda. Wajahnya lebih gelap, matanya penuh emosi. Dan di hadapannya, pria tua itu. Namun bukan seperti yang ia lihat sekarang. Lebih menyeramkan, lebih tajam. Suasana saat itu terasa berat, seperti udara sebelum badai. "Aku ingin dia merasakan kehilangan." Suara Pak Jaya dalam bayangan itu terdengar jelas. Pria tua itu hanya menatap. "Kalau memang kau siap menanggung akibatnya," jawabnya pelan. Bayangan itu terhenti. Pak Jaya tersentak. Nafasnya tercekak. Ia mundur satu langkah, hampir kehilangan keseimbangan. "Itu tidak mungkin," bisiknya. Namun ingatan itu terasa nyata, bukan mimpi, bukan hayalan. Seperti potongan waktu yang selama ini terkunci, kini terbuka tanpa izin. Ia mulai mengingat. Hari itu, saat ia benar-benar marah, saat rasa iri berubah menjadi keinginan yang lebih gelap, saat ia mendatangi pria tua itu bukan untuk bertanya, tetapi untuk meminta. Meminta sesuatu terjadi, tanpa memikirkan akibat. Seperti seseorang yang melempar batu ke air dalam tanpa peduli seberapa jauh gelombangnya akan menyebar. Pak Jaya menatap kambing di depannya. Kini semuanya terasa berbeda. Makhluk itu bukan sekedar misteri, melainkan hasil dari sesuatu yang pernah ia mulai. "Hutang," ucapnya pelan. Kambing itu mengangguk perlahan. Gerakan kecil, namun cukup untuk membuat tubuh Pak Jaya terasa lemas. "Semua harus dibayar." Kata-kata itu keluar seperti serpihan, namun cukup untuk menyusun makna yang utuh. Pak Jaya menutup mata. Ia akhirnya mengerti. Ini bukan serangan, bukan kutukan yang datang dari luar. Ini adalah balasan. Seperti gema di lembah. Apa yang diteriakkan akan kembali, cepat atau lambat. Ia membuka mata kembali. Tatapannya tidak lagi penuh ketakutan, melainkan kesadaran yang pahit. "Kalau begitu, ambil saja," katanya pelan. Tidak ada perlawanan dalam suaranya. Tidak ada lagi keinginan untuk lari, hanya penerimaan. Namun kambing itu tidak bergerak. Ia tetap berdiri, menatap, seperti menunggu sesuatu yang belum selesai. Dan saat itulah Pak Jaya menyadari satu hal terakhir, bahwa membayar hutang tidak selalu berarti selesai. Kadang, itu baru awal dari sesuatu yang lebih dalam. Pagi tidak lagi terasa sebagai awal.
Bagi Pak Jaya, waktu seperti lingkaran yang berputar di tempat yang sama. Ia berdiri di depan kandang dengan perasaan yang sudah berubah. Bukan takut, bukan marah, melainkan sadar. Sadar bahwa sesuatu telah dimulai jauh sebelum ia mengerti arah akhirnya. Kambing itu masih di hadapannya, diam. Namun kehadirannya terasa seperti bayangan pohon tua, tidak bergerak tetapi menaungi segalanya dengan berat. Pak Jaya menarik napas panjang. "Kalau ini hutang, aku siap bayar," ucapnya pelan. Kalimat itu keluar tanpa ragu, seperti seseorang yang akhirnya berhenti berlari dan memilih berdiri di tengah badai. Kambing itu mengangkat kepala sedikit. Tatapannya tidak berubah, tetapi suasana di sekitarnya mulai bergeser. Udara terasa lebih padat, seperti ruang yang dipenuhi sesuatu yang tidak terlihat. Lalu suara itu muncul lagi, lebih jelas, lebih utuh. "Tidak dak sederhana." Pak Jaya mengernyit. Apa maksudnya? Kambing itu melangkah maju satu langkah. Tanah di bawahnya seperti ikut merespon, meski tidak bergerak. Hanya terasa berbeda. "Bayar tidak seimbang." Kata-kata itu terdengar seperti potongan kaca, tajam, tidak sempurna, namun cukup untuk melukai. Pak Jaya terdiam, pikirannya mencoba memahami. Bayaran tidak seimbang. Seperti menanam satu benih, tetapi memanen hutan yang tidak bisa dikendalikan. "Aku cuma ingin dia merasakan kehilangan," ucapnya lirih. Suara itu kini terdengar kecil, seperti pengakuan yang terlambat. Kambing itu tidak langsung menjawab, namun tiba-tiba suasana berubah drastis. Pasar yang tadi sepi mendadak terasa ramai. Suara kambing, teriakan pedagang, langkah kaki, semua muncul bersamaan. Pak Jaya menoleh ke segala arah, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya suara, seperti rekaman yang diputar tanpa sumber. Lalu satu persatu, bayangan mulai muncul. Samar, seperti kabut yang membentuk rupa. Ia melihat pembeli yang pernah datang, wajah-wajah yang dulu ia kenal. Mereka berdiri di sekitar kandang, diam, menatap. Ekspresi mereka kosong, tetapi mata mereka menyimpan sesuatu. Kekecewaan, ketakutan, bahkan kemarahan. Pak Jaya mundur perlahan. Apa ini? Tidak ada jawaban langsung. Namun satu bayangan melangkah maju. Seorang pria yang dulu membeli kambing darinya. Wajahnya pucat, matanya gelap. "Kau bilang ini sehat," suaranya datar. Pak Jaya menggeleng. "Aku tidak tahu." Bayangan lain ikut mendekat. "Semalam mati. Anakku takut. Rumahku jadi aneh." Suara-suara itu saling bertumpuk, seperti hujan deras yang tidak memberi jeda. Pak Jaya menutup telinga, namun suara itu tetap masuk, seperti datang dari dalam kepala. Kambing di hadapannya tetap diam, namun kini kehadirannya terasa seperti pusat dari semua ini. "Bayar," suara itu terdengar lagi. Pak Jaya membuka mata, napasnya berat. "Apalagi yang harus aku bayar?" tanyanya hampir berteriak. Suasana tiba-tiba hening, semua bayangan berhenti, lalu perlahan mereka menghilang, satu persatu, seperti asap yang tertiup angin. Kembali sunyi, namun bukan sunyi biasa, lebih dalam, lebih kosong. Kambing itu kini berdiri sangat dekat, jarak mereka hanya satu langkah. Pak Jaya bisa merasakan napasnya, hangat, nyata. "Bayarkan, bukan mereka." Pak Jaya terdiam, jantungnya berdetak keras. "Maksudnya?" Kambing itu menunduk sedikit, lalu perlahan mengangkat kembali kepalanya. Tatapannya kini lebih tajam, lebih dalam. "Kamu," satu kata, namun terasa seperti palu yang menghantam keras. Pak Jaya mundur satu langkah. Tubuhnya terasa lemah. "Tidak," bisiknya. Namun di dalam hatinya, ia mulai mengerti. Semua yang terjadi bukan hanya tentang orang lain, bukan hanya tentang kerugian yang ia sebabkan, tetapi tentang dirinya sendiri, tentang sesuatu yang harus ia lepaskan, atau sesuatu yang harus ia korbankan. Seperti seseorang yang membuat perjanjian tanpa membaca isinya. Kini waktunya tiba untuk membayar, dan harga itu tidak pernah murah. Angin sore berhembus pelan, langit mulai berubah warna. Namun bagi Pak Jaya, dunia tidak lagi terlihat sama.
karena ia akhirnya memahami satu hal yang paling mengerikan, bahwa bayaran terbesar bukan di luar dirinya, melainkan sesuatu yang selama ini ia anggap miliknya sendiri. Langit senja meredup perlahan, seperti napas panjang yang dilepas setelah menahan beban terlalu lama. Pak Jaya berdiri di depan kandang dengan tubuh lelah, namun pikirannya justru terasa lebih jernih dari sebelumnya. Semua potongan kejadian kini tersusun rapi, tidak indah tetapi jelas. Ia menatap kambing di hadapannya. Makhluk itu tidak lagi terlihat seperti hewan biasa. Kehadirannya terasa seperti cermin, memantulkan sesuatu yang selama ini ia hindari untuk dilihat. "Jadi, aku yang harus dibayar," ucap Pak Jaya pelan. Tidak ada gemetar dalam suaranya, hanya kepastian. Kambing itu tidak langsung merespon. Ia hanya berdiri diam, seperti menunggu kalimat itu benar-benar dipahami, bukan sekedar diucapkan. Pak Jaya menghela napas panjang. Hidupnya terasa seperti tali yang ditarik terlalu kencang. Akhirnya putus bukan karena lemah, tetapi karena terlalu dipaksa. Ia mengingat semua yang terjadi, semua yang ia rasakan, dan semua yang ia inginkan. Iri, marah, keinginan untuk menjatuhkan. Semua itu dulu terasa wajar, seperti api kecil untuk menghangatkan diri. Namun ia tidak sadar bahwa api itu bisa membakar seluruh rumah. "Aku tidak bisa mengembalikan semuanya," lanjutnya, "tapi aku bisa menghentikan ini." Kata-kata itu menggantung di udara, seperti janji yang lahir terlambat. Kambing itu melangkah maju. Satu langkah, dekat, sangat dekat. Pak Jaya tidak mundur. Ia justru berdiri tegak, seperti seseorang yang akhirnya menerima arah angin, bukan lagi melawannya. "Bagaimana caranya?" tanyanya. Kali ini, suara yang keluar dari makhluk itu terdengar lebih utuh, lebih jelas. "Lepas." Satu kata, namun terasa berat, seperti kunci terakhir yang harus diputar untuk membuka pintu. Pak Jaya mengernyit. "Lepas apa?" Kambing itu menatap dalam. Lalu, untuk pertama kalinya, bentuknya mulai berubah. Perlahan, seperti bayangan yang kehilangan sumber cahaya. Tubuhnya memudar, namun di balik itu, muncul sesuatu yang lain. Wajah, bukan wajah asing, melainkan wajah Pak Jaya sendiri. Lebih pucat, lebih kosong, seperti pantulan yang kehilangan jiwa. Pak Jaya membeku, napasnya tertahan. "Ini aku." Bayangan itu menatapnya, tanpa ekspresi, tanpa emosi, namun justru itu yang membuatnya terasa lebih menakutkan. "Lepas ini." Pak Jaya mengerti, bukan tubuh, bukan nyawa, tetapi sesuatu yang lebih dalam, bagian dari dirinya yang selama ini ia pegang terlalu erat. Keinginan, ego, amarah, semua yang menjadi awal dari kejadian ini, seperti simpul yang harus dilepaskan agar tali tidak semakin kusut. Pak Jaya menutup mata. Perlahan, ia membiarkan semua perasaan itu muncul. Rasa iri, rasa sakit, rasa ingin menang sendiri. Semua ia rasakan, lalu ia lepaskan. Bukan dilawan, bukan disangkal, tetapi dibiarkan pergi. Seperti daun kering yang jatuh tanpa ditahan angin. Sunyi, tenang. Beberapa detik terasa panjang, namun di dalam keheningan itu, sesuatu berubah. Saat Pak Jaya membuka mata kembali, kandang kosong. Tidak ada kambing, tidak ada bayangan, tidak ada suara. Semua hilang, seperti mimpi yang terhapus saat bangun. Pak Jaya berdiri diam, napasnya kembali normal. Tubuhnya terasa ringan, seperti beban yang selama ini tidak terlihat akhirnya diangkat. Ia melihat sekeliling, pasar tetap sama, kandang tetap ada, namun suasana berbeda, lebih hidup, lebih nyata. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa kejadian aneh. Tidak ada lagi kambing mati misterius, tidak ada suara aneh di malam hari, tidak ada bayangan yang muncul tanpa alasan. Pak Jaya kembali berdagang, namun kali ini dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi membandingkan, tidak lagi memendam keinginan gelap. Ia hanya menjalani, seperti air yang mengalir tanpa berusaha melawan arus. Perlahan pembeli mulai datang lagi. Kepercayaan kembali tumbuh. Tidak cepat, tetapi pasti, seperti tanaman yang dirawat dengan sabar. Pak Dharma masih berdagang di tempat yang sama, namun hubungan mereka tidak lagi dipenuhi ketegangan, tidak akrab,
tetapi juga tidak bermusuhan. Hanya dua orang yang berjalan di jalur masing-masing, seperti dua garis yang tidak lagi saling bersilangan. Suatu sore saat matahari mulai turun, Pak Jaya berdiri di depan kandangnya. Ia menatap kosong sejenak, lalu tersenyum tipis. Namun saat ia berbalik untuk pulang, langkahnya berhenti. Di tanah, terlihat jejak kaki, kecil, berbentuk kambing, namun hanya satu, tidak berlanjut, tidak jelas arah datangnya. Seperti muncul, lalu hilang. Pak Jaya menatap lama, senyumnya perlahan memudar. Bukan karena takut, tetapi karena sadar bahwa sesuatu mungkin sudah selesai, tetapi tidak benar-benar pergi. Seperti bayangan di bawah cahaya, selalu ada, meski tidak selalu terlihat. Pak Jaya menarik napas panjang, lalu berjalan pulang, dan di belakangnya, pasar kembali sunyi, seolah menyimpan cerita yang tidak akan pernah benar-benar berakhir.